Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Prami. Kali ini masih membahas tentang jaringan hewan. Kita masuk sekarang ke jaringan otot, ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang jaringan epitel. Semoga masih ingat ya dan tidak lupa karena ini masih berkaitan ya satu sama lainnya. Baiklah, nah jaringan otot ya seperti kalian lihat di sini. Nah, ini terdapat di sini nak ya. Kalau ini pada alat gerak seperti tangan ini. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Nah, jadi jaringan otot ini tersusun oleh sel-sel otot dan merupakan alat gerak yang aktif. Ya, geraknya ini terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Jadi serat kontraktil ini terdiri dari aktin dan miosin. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih mendetail di KD berikutnya, yaitu pada KD sistem gerak ya. Nah, dikelompokkan menjadi ada otot rangka atau lurik, kemudian otot polos atau visceral, dan otot jantung. Kita bahas dulu otot lurik ya. Nah, seperti ini gambarnya otot lurik. Jadi, kalian bisa melihat. Nah, otot lurik ini juga disebut dengan otot rangka. Kenapa? Karena dia melekat pada rangka atau tulang. Nah, bentuknya seperti silinder memanjang. Ya, lihat di sini gambarnya dan tidak bercabang. Tidak ada cabang-cabang ya. Silinder panjang ya dan lurus ini ya, tidak bercabang. Kemudian inti selnya terletak di tepi. Ini inti selnya. Ini intinya. Ya, jadi di tepi letaknya. Kemudian terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut dengan serat otot. Susunan unit-unit kontraktil atau sarkomer itu di sepanjang serat otot akan menyebabkan sel itu terlihat seperti belang. Ya, belang itu seperti ada garis-garis terang dan gelap. Nah, itu istilahnya lurik. Makanya dinamakan dengan otot lurik ya. Kemudian bertanggung jawab atas pergerakan sadar atau istilahnya volunteer. Aktivitasnya akan menimbulkan kelelahan. Nah, sini ya. Jelas ya? Kita lanjut sekarang ke otot polos. Jadi, otot polos, nah kalian sudah lihat perbedaannya dengan otot yang tadi, otot lurik. Nah, benar sekali, dari bentuknya beda. Nah, bagaimanakah bentuknya? Benar, namanya otot polos berarti tidak ada luriknya. Kemudian tidak mempunyai sarkomer. Nah, bentuknya itu seperti gelendong. Ini kalau diambil satu sel, nah ini bentuk selnya seperti gelendong dengan satu inti di tengah ya. Intinya satu di tengah. Nah, kemudian dia involuntar. Kalau tadi yang lurik kan voluntar. Sadar, kita sadari. Kalau yang otot polos, kita tidak sadari. Jadi involuntar. Kontraksinya tidak di bawah kesadaran kita. Aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan. Kalau tadi otot lurik itu mudah lelah dia. Nah, ditemukan di mana? Nah, ini pada saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Jadi kita bisa mengkaitkan ya, misalnya saluran pencernaan, kalian bisa nggak menyadari gerakan dari lambung pada saat lambung mengaduk makanan? Kan tidak. Ya, itu karena ada otot polos atau involuntar. Sedangkan kalau otot yang lurik itu terdapat pada rangka tubuh kita. Ya, jadi kita akan bisa menyadari gerakan kita. Jadi dia sifatnya voluntar. Ya, seperti itu. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini, nah, kalian bisa lihat bagaimana gambarnya ya. Kalian bisa membedakan lurik, polos, jantung. Nah, seperti otot apakah dia bentuknya? Ya, seperti otot lurik ya. Nah, atau untuk rangka, ya, di mana ini bedanya adalah kalau yang si lurik atau rangka dia tidak ada percabangan. Nah, kalau di sini ada percabangan. Nah, dia bentuknya silinder juga, ya, silinder memanjang, tapi dia bercabang. Kemudian cabang-cabang ini saling berhubungan, dia akan melalui cakram interkalar atau diskus interkalaris atau syncytium istilahnya. Ya. Ini di sini juga terdapat inti, tapi intinya beda dengan otot
rangka atau otot lurik. Kalau otot rangka atau lurik kan letaknya di tepi. Nah, kalau ini di tengah. Tengah ya, seperti ini. Jelas? Nah, juga intinya bisa lebih dari satu, bisa satu atau dua di bagian tengah. Nah, sifatnya dia seperti otot polos, involunter, berarti tidak kita sadari. Kalian menyadari nggak gerakan dari jantung? Tidak, kita tidak sadari. Jadi sifatnya involunter. Kemudian aktivitasnya itu terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan. Ya, nah ini otot ini hanya terdapat pada jantung. Sampai di sana semoga sudah jelas tentang otot lurik, polos, dan jantung. Jadi untuk memperjelas nanti ya, nah ini Ibu sudah buatkan tabel. Nah ini silahkan kalian nanti catat, kemudian cari perbedaannya, dilihat dari bentuk sel atau bentuk ototnya, kemudian jumlah nukleus pada selnya, letak nukleusnya bagaimana, tipe kontrolnya bagaimana. Kalau tentang letaknya kalian sudah jelas ya. Kalau polos terletak pada organ-organ dalam, otot lurik pada rangka, otot jantung tentu pada jantung. Ya, jadi pertanyaan ini nanti kalian jawab pada pertemuan berikutnya, tidak sekarang. Jadi dicatat saja dulu, kemudian kalian pelajari materi, baru kalian tulis jawabannya. Baik, sampai di sini Ibu akhiri dulu pertemuan yang membahas tentang jaringan otot. Pertemuan berikutnya Ibu akan masuk ke jaringan ikat dan jaringan saraf. Ya, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.